Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pelaku usaha menyikapi depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kadin Indonesia menilai depresiasi nilai tukar rupiah berdampak pada kegiatan dunia usaha di tanah air. Pelaku usaha pun diminta untuk berhati-hati dalam melakukan ekspor ke negara-negara yang mengalami gejala resesi. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan depresiasi nilai tukar rupiah berdampak pula pada dunia usaha. Untuk itu pelaku usaha mengantisipasinya dengan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha dan produksi. Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Sinta Kamdani, seperti dikutip media mengatakan jika pasar domestik tak terlalu mengkhawatirkan dampak pelemahan rupiah karena pasarnya masih cukup stabil dan cenderung meningkat sampai akhir tahun. Namun untuk pasar ekspor, pelaku usaha dinilai Sinta perlu berhati-hati dalam berekspansi ekspor ke negara yang memiliki kondisi pasar melemah atau mengalami gejala resesi. Adapun salah satu negara yang dinanti data pertumbuhan ekonominya di kuartal 3 ini yakni Tiongkok. Hal itu karena perekonomian Tiongkok menunjukkan pelemahan dalam 2 kuartal terakhir. Di kuartal 1 2022, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tumbuh 4,8%, lalu di kuartal 2 hanya tumbuh 0,4%. Dan jika pertumbuhannya kembali turun, maka Tiongkok akan masuk ke jurang resesi tahun ini. Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Setianto menyebut neraca perdagangan dengan Tiongkok mencatatkan surplus sekitar 470 juta dolar. Saat ini masih memberikan sinyal positif bagi kinerja Indonesia. Jadi kebutuhan akan energi yang menyebabkan permintaan batu bara juga masih tinggi. Demikian juga untuk besi baja dan nikel. Selanjutnya untuk neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada bulan September ini masih mengalami surplus. Jadi ke depan barangkali nanti kita lihat rilis kita pada bulan-bulan selanjutnya. Terkait hal tersebut, Direktur Selios Bima Yudhistira kepada IDX Channel mengatakan, dengan kondisi perekonomian global yang belum mendukung saat ini, pelaku usaha harus mengubah strategi bisnis, khususnya yang terkait dengan ekspor. Salah satunya dengan mencari negara-negara yang potensial sebagai pasar ekspor alternatif. Sehingga pelaku usaha harus bersiap-siap dengan melakukan perubahan rencana bisnis dan strategi. Salah satunya adalah mencari pasar-pasar yang masih potensial, terutama kalau melihat memang ada tekanan di banyak negara mitra dagang utama, tapi di kawasan ASEAN masih ada Vietnam, masih ada Filipina yang pasarnya masih tumbuh atau ekonominya masih tumbuh di atas 7%. Bima menambahkan pelemahan nilai tukar rupiah juga kemudian berpotensi menimbulkan inflasi dari sisi impor atau import inflation. Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pelaku usaha sikapi depresiasi nilai tukar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang. Beliau adalah Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat dan semangat selalu. Baik, selalu semangat ini kalau sama Pak Sarman. Ini bicara mengenai depresiasi nilai tukar rupiah begitu yang terjadi belakangan ini. Sejauh mana dampaknya terhadap dunia usaha dan tentunya pelaku usaha di dalam negeri? Ya, tentu dampaknya memang apalagi dalam sektor-sektor industri ya, yang masih berbasis pada atau tergantung pada barang-barang bahan baku berbasis impor. Ya. Nah, tentu ini akan sangat-sangat membebani mereka karena bagaimanapun dengan pelemahan ini tentu akan menambah beban biaya untuk impor dalam hal ini. Oke. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kita tahu bahwa kita saat ini memang masih dalam kondisi proses pemulihan, daya beli masyarakat kita masih juga dalam proses pemulihan. Tentu dengan adanya pelemahan ini otomatis akan menaikkan biaya produksi. Ya, ujungnya mau tidak mau nantinya juga harus melakukan penyesuaian di tingkat konsumen dalam hal ini. Nah, ini sesuatu memang yang bagi dilematis bagi dunia usaha kita. Karena apa?
kalau dengan adanya beban biaya produksi itu otomatis akan ada kenaikan di tingkat konsumen. Di satu sisi kalau nanti dinaikkan di tingkat konsumen, kita tahu daya beli masyarakat kita saat ini juga masih belum stabil dalam hal ini. Jadi memang ini harus disiasati dengan baik oleh dunia usaha bagaimana agar walaupun ada kenaikan beban biaya, tapi bagaimana supaya harga produk itu katakanlah terjangkau, ini menjadi sesuatu yang harus disiasati Mas Pras. Gitu. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai strategi, apakah sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya mengantisipasi dengan lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga Bank Sentral Dunia begitu, pasti juga akan ikut menekan nilai tukar rupiah begitu. Dan kita lihat memang beberapa mata uang dunia sebenarnya tidak hanya Indonesia, beberapa diantaranya juga mengalami kondisi yang sama, Pak Sarman. Iya, jadi memang begini ya, bahwa kita tahu bahwa hampir seluruh negara di dunia ini bank sentralnya menaikkan suku bunga ya. Nah, suku bunga supaya inflasinya bisa terkendali dalam hal ini. Nah, di satu sisi akibatnya adalah banyak juga investor-investor yang menarik dananya ya dari Indonesia juga mungkin seperti itu. Nah, ini yang berdampaknya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak yang bagi dunia usaha ini sangat-sangat dilematis sekali ya, terutama kita tahu bahwa industri kita masih banyak sangat tergantung pada bahan-bahan baku impor ya, katakanlah misalnya seperti bahan kimia organik misalnya, kemudian juga sereal atau biji-bijian kita masih tergantung, farmasi, hortikultura ya, bahkan UKM kita ya, perajin UKM kita yang namanya tahu tempe itu juga masih membutuhkan kedelai misalnya impor, belum lagi gandum dalam hal ini. Jadi memang ini banyak produk-produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kita juga yang memang masih membutuhkan yang namanya bahan baku dari import dalam hal ini. Nah, jadi memang begini Mas Pras. Jadi ada memang bisa disiasati. Katakanlah contoh misalnya seperti tempe, misalnya tahu ya, mungkin ya paling disiasati dengan ukuran yang dikurangi Mas Pras gitu kan. Ukurannya dikurangi supaya harganya tidak dinaikkan, karena kalau harganya dinaikkan tentu nanti akan menjadi beban bagi masyarakat, malah tidak laku misalnya, target penjualannya tidak tercapai. Tapi mungkin barang-barang tertentu ya ada juga yang bisa diakali, mungkin ada juga yang tidak dalam hal ini. Nah, ini menjadi salah satu dilematis sekali gitu, karena kalau dinaikkan nanti tingkat penjualannya juga akan semakin menurun. Kalau tidak naikkan ya tentu juga mengalami kerugian bagi pelaku usahanya Mas Pras gitu. Nah di sisi lain begitu, tadi ekonom juga sudah menyebutkan bahwa memang depresiasi rupiah ini juga berdampak ya terhadap inflasi impor begitu, atau imported inflation begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini juga akan ikut menekan nanti terkait dengan kebutuhan bahan-bahan impor yang selalu dijadikan memang bahan baku untuk produksi para pelaku usaha ataupun dunia usaha kita? Ya itu sangat otomatis Mas dalam hal ini. Makanya kita memang begini, kita juga sangat berharap supaya pemerintah juga harus proaktif melihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Jadi misalnya bagaimana agar beban dunia usaha ini ya bisa dikurangi misalnya dengan adanya katakanlah mungkin dari sisi pajak misalnya ya, pajak biaya masuknya mungkin itu bisa dikurangi atau mungkin katakanlah diberikan dispensasi ya, karena dengan pelemahan nilai rupiah ini harga belinya sudah mahal. Apabila dibebani juga dengan biaya masuknya ya ini juga akan menambah lagi beban daripada pengusaha. Nah, ini mungkin juga salah satu alternatif ya yang mungkin pemerintah juga bisa memberikan semacam dispensasi ya, keringanan pajak biaya masuk terhadap barang-barang baku import yang memang ini sangat dibutuhkan oleh industri kita Mas Pras gitu. Baik, kita tahu juga dunia usaha kemarin tertekan dengan adanya kenaikan harga BBM yang ini akhirnya ikut mengerek beberapa komoditas pangan ataupun komoditas lainnya begitu, dan kita tahu juga ini membuat suatu dilema bisa dikatakan begitu Pak Sarman, apakah mereka akan menaikkan harga jualnya atau tidak di tengah juga kebutuhan bahan baku yang akhirnya ikut melonjak karena ada biaya logistik di sana dan juga biaya operasional. Nah, ditambah dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah, apa yang Anda bisa cermati saat ini, kondisi apa yang sedang dialami oleh dunia usaha di dalam negeri, Pak Sarman? Ya, pertama Mas Pras adalah kenaikan daripada BBM kita. Otomatis juga akan menambah biaya operasional atau biaya produksi kita. Itu satu. Yang kedua adalah yang kemarin juga yang namanya Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Betul. Dalam hal ini.
Nah, ini juga otomatis juga tanda kutip ya bagi pengusaha-pengusaha kita yang memang masih memiliki kewajiban ke bank, otomatis juga kan ini akan menambah beban biaya. Kemudian juga yang ketiga yang saat ini juga pelemahan nilai rupiah kita ini kan tantangan yang sangat-sangat dihadapi oleh dunia usaha memang di tengah ketidakpastian ini. Nah, disinilah harapan kami memang pemerintah juga harus hadir segera memberikan apakah relaksasi stimulus bagaimana supaya mampu meringankan beban daripada pelaku usaha ini, terutama kalaupun misalnya harus menaikkan daripada harga di tingkat konsumen, harapan kita itu adalah harga yang masih relatif bisa terjangkau daya beli masyarakat kita. Karena kalau nantinya juga dinaikkan secara drastis, target penjualan tidak tercapai, ya tentu juga ini akan berdampak kepada masa depan atau produktivitas daripada industri tersebut, Mas Pras, gitu loh. Oke, tapi dari daya beli masyarakat sendiri apakah memang sudah dalam kondisi tertekan begitu? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Sarman. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 10 Oktober 15.299, kemudian kita lihat trennya cenderung mengalami pelemahan atau depresiasi terhadap dolar Amerika. Terakhir 17 Oktober kemarin di 15.480 rupiah per dolar Amerika. Itu dia untuk pergerakan rupiah. Berikutnya bagaimana dengan ekspor Indonesia Januari sampai dengan September tahun ini? Kalau kita coba bandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 sudah mencapai sekitar 219,35 miliar dolar Amerika. Sementara di periode yang sama tahun lalu 164,32 miliar dolar Amerika. Ekspor kita terus mengalami pertumbuhan yang positif. Tentu ini dengan adanya depresiasi nilai tukar rupiah, ada suatu hal positif yang bisa didapatkan dengan nilai ekspor yang terus bertambah. Selanjutnya bagaimana dengan survei kegiatan usaha? Ini dari saldo bersih tertimbang begitu ya, yang menunjukkan bagaimana kondisi dari dunia usaha di tanah air. Kuartal 1 tahun 2022 8,71%, kemudian kuartal kedua di tahun 2022 14,13%, dan kuartal 3 tahun ini 13,89%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta. Pak Sarman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Memang nilai ekspor kita terus bertambah dan tumbuh positif begitu. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah juga terus terjadi begitu. Apa yang bisa dicermati begitu? Apakah memang masih ada sektor-sektor usaha yang diuntungkan dengan adanya depresiasi? Iya, kalau kita lihat dari catatan tadi ya bahwa nilai ekspor kita untuk tahun ini sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat itu memang itu dominannya adalah di sektor batubara. Oke. Ya. Karena kita tahu dengan adanya perang Rusia Ukraina ini membuat berbagai negara-negara di Eropa itu yang tadinya mereka tidak lagi memakai bahan bakar fosil, mereka saat ini kembali lagi ke fosil, menghidupkan lagi yang namanya pembangkit listrik tenaga dari batu bara itu, sehingga mereka membutuhkan batu bara yang cukup besar dalam hal ini. Nah, itu kita lihat memang sangat produktif ya nilai daripada ekspor batu bara kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi non migas kita ya masih fluktuatif dalam hal ini. Jadi memang sektor usaha teman-teman kita batu bara ya memang agak lumayan kipas angin lah di sini nih, Pak Mas Kipas ya dalam hal ini karena sangat-sangat tinggi permintaannya. Tapi kalau kita lihat memang bahwa pelemahan dari non migas ini juga harus diantisipasi. Artinya memang di satu sisi pelemahan rupiah ini menjadi peluang bagi teman-teman kita eksportir, tapi di satu sisi kita lihat dengan kondisi ekonomi dunia saat ini, ya permintaan non migas juga kita turun sekali. Nah, memang harus mencari pangsa-pangsa pasar baru atau mencari negara-negara yang memang pertumbuhan ekonominya masih positif, ya sehingga memang itu menjadi salah satu alternatif bagi pengusaha-pengusaha eksportir kita
Gitu Mas Pras. Baik, dan kalau kita bicara mengenai upaya diversifikasi negara tujuan ekspor begitu, kan kita tahu kondisi yang sama sebenarnya dialami oleh banyak negara begitu, potensi resesi bahkan sudah disampaikan berulang kali oleh pemerintah, ada 66 negara yang masuk dalam peluang begitu kolaps, kemudian ada 28 negara yang siap menjadi pasiennya IMF. Nah, Anda melihat apakah kita masih ada peluang mencari negara-negara tujuan ekspor lainnya, Pak Sarman? Ya, tentu memang harus dicermati ya, dicermati dari sisi konsumsi rumah tangga mereka, kemudian juga dari inflasinya, kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonominya, ya karena seperti misalnya di ASEAN saja ya masih ada yang positif ya, seperti Vietnam masih positif misalnya. Mungkin negara-negara Timur Tengah, tapi kalau di Eropa kita lihat kecenderungannya kan mungkin sudah agak lumayan sudah mulai agak lumayan parah lah mereka itu ya. Kemudian juga mungkin di daerah Afrika gitu ya. Tapi memang ini juga harus melihat komoditasnya dalam hal ini ya. Ya karena saat ini kan yang menjadi masalah adalah pangan dan energi dalam hal ini. Nah, jadi mungkin apakah komoditas pangan kita yang berpeluang di ekspor misalnya, nah ini tinggal bagaimana agar pengusaha-pengusaha kita proaktif, kemudian juga dibantu oleh para duta-duta besar kita yang ada di negara-negara sahabat. Tentu ini juga akan bisa memberikan informasi-informasi ya, karena kita tidak mau juga ketika melakukan ekspor pengusaha-pengusaha kita bukan untung malah rugi. Nah ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai survei dari Bank Indonesia ya terkait dengan kinerja dunia usaha berdasarkan saldo bersih tertimbang begitu tadi yang sudah disampaikan infografisnya, ini dalam kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ini terus mengalami tekanan begitu, tercatat sekitar 13,89% begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang tekanan yang tadi dari beberapa ekspor dari beberapa lini begitu Pak menghantam dunia usaha ini memang benar-benar membuat dunia usaha pun ya cukup terseok-seokkah begitu kondisinya saat ini? Ya memang kita lihat bahwasanya apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, ya kita harus melihat bahwa memang sekalipun pertumbuhan ekonomi kita saat ini ya masih pada posisi yang positif, tapi kondisi ekonomi global yang tidak pasti ini kita harus tetap berhati-hati. Ya, kita tidak bisa lengah dalam hal ini. Ya, memang kita memiliki suatu optimisme ya bahwa kita akan mampu menghadapi resesi ekonomi ini ya dengan asumsi bahwa pemerintah dan kita sendiri kita harus mampu menjaga yang namanya konsumsi rumah tangga kita. Karena kita tahu 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam hal ini. Nah, kalau memang itu bisa terjaga, berarti pemerintah harus mampu bagaimana agar berbagai produk-produk pokok pangan kita, kemudian juga kebutuhan primer masyarakat kita, katakanlah seperti gas, listrik, apabila itu bisa dijaga keterjangkauan harganya, tentu ini akan dapat menjaga konsumsi rumah tangga kita sehingga sekalipun nantinya Mas Pras di tahun depan misalnya pertumbuhan ekonomi kita tidak mencapai target 5%, tapi masih di angka yang moderat gitu loh, tidak turun secara drastis dalam hal ini. Karena kita tahu dari empat indikator pertumbuhan ekonomi kita, yang pertama adalah yang namanya konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, kemudian adalah ekspor, yang keempat adalah yang namanya belanja pemerintah dalam hal ini. Nah, apabila ini bisa kita jaga, katakanlah konsumsi rumah tangga, apalagi dengan belanja pemerintah ya, apalagi Pak Presiden kan sudah menyampaikan Mas Pras bahwa belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, kemudian BUMN agar membeli produk-produk dalam negeri. Nah, ini menurut kami sangat-sangat bagus sekali apabila hampir 1.000 triliun belanja pemerintah ini bisa berputar di Indonesia dan itu membeli berbagai produk-produk dalam negeri, industri kita akan hidup, kemudian juga UKM kita akan hidup. Kita sangat yakin bahwa daya tahan ekonomi kita dengan kekuatan potensi yang dalam negeri ini akan mampu menghadapi badai resesi ekonomi global, Mas Pras. Gitu. Yes, dan dunia usaha juga membutuhkan dari sisi stabilitas begitu nilai tukar rupiah, dan seberapa ideal dari nilai tukar rupiah yang pas lah dengan kondisi saat ini. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Sarman. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI DKI Jakarta. Ya Pak Sarman, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah begitu, di mana dunia usaha menginginkan segala sesuatu hal yang cukup stabil lah. Nah, bicara mengenai pergerakan ataupun depresiasi dari nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, menurut Anda pelemahan yang terjadi smooth begitu, masih bisa diterima oleh dunia usaha atau sudah masuk dalam lonjakan yang cukup membuat syok pelaku usaha? Nah, kalau kita lihat dari yang tadinya 14.000 saat ini sudah katakanlah sudah malah udah di atas 15.000. Nah, tentu ini menjadi sinyal yang sangat negatif bagi dunia usaha kita. Nah, tentu memang ya apalagi yang saya katakan tadi, bagi pengusaha-pengusaha yang katakanlah memiliki pinjaman atau utang dolar, ya ini akan sangat-sangat membebani, apalagi juga terhadap industri-industri kita yang masih membutuhkan bahan baku impor. Ya, kalau karyawan yang bergaji dolar sih ya bersyukur banget nih Mas Pras dalam hal ini ya. Tapi kita sangat berharap mudah-mudahan ya pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mampu meredam, dalam arti kata ini bagaimana supaya pelemahan rupiah kita ini bisa dikendalikan lah gitu ya. Ya apakah dengan intervensi ke market ya, ke market misalnya ke pasar uang contohnya misalnya. Nah, ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Kita harapkan nanti Bank Indonesia punya semacam batas angka lah, sampai di angka mana Bank Indonesia udah harus katakanlah intervensi pasar. Karena bagi pengusaha ini kan sangat-sangat deg-degan juga kalau misalnya nantinya bahwa kecenderungan daripada pelemahan rupiah kita ini semakin lemah banget gitu loh. Apalagi udah sampai mendekati 16.000, 17.000. Wah, ini tentu psikologi pengusaha sangat terganggu kalau seperti ini Mas Pras gitu loh. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi insentif tadi yang juga Anda sampaikan di segmen awal begitu. Apa yang perlu dilakukan sementara relaksasi yang sudah diberikan selama masa pandemi ini kan perlahan-lahan sudah dinormalisasikan begitu oleh pemerintah, dalam artian ada beberapa yang sudah berakhir kemudian tidak diperpanjang. Ya, kami memang beberapa kali kami sampaikan ya Mas Pras ya, bahwa kita ini kan masih dalam proses pemulihan. Itu satu. Yang kedua, kita juga menghadapi daripada tekanan ekonomi global yang tidak menentu dalam hal ini. Nah, kami memang dari dunia usaha sangat berharap berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak, ya dan lain-lain ya, masalah fiskal misalnya yang selama ini ya diberikan kepada pelaku usaha untuk mengurangi ya beban yang akan ditanggung oleh dunia usaha. Kami harapkan memang itu dievaluasi dan diperpanjang dalam hal ini sampai dengan kita ini memasuki pada keadaan ekonomi yang normal, kemudian juga ekonomi global juga sudah mulai pulih ya, sehingga kita harapkan bahwa produktivitas berbagai sektor usaha di Indonesia ini itu juga akan tetap baik dalam hal ini. Karena kita yakin dengan berbagai potensi dan kekuatan kita miliki, dengan gairah dan produktivitas ekonomi di Indonesia yang ada, kita sangat-sangat berharap bahwa ekonomi kita akan mampu bertahan dan menghadapi gejolak ekonomi atau krisis ekonomi global yang memang sudah diprediksi akan terjadi di tahun depan Mas Pras gitu. Oke, berarti memang meskipun sudah mengantisipasi, menyiapkan mitigasi begitu dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah, tapi nampaknya memang masih perlu dukungan insentif begitu yang diberikan kepada dunia usaha di dalam negeri Pak Sarman. Baik, kita akan nantikan bagaimana nanti peran serta pemerintah berikutnya begitu dan sejauh mana juga intervensi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah ke depan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan ini Pak Sarman untuk pemirsa IDX Channel hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sarman. Salam sehat dan semangat selalu.